Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anakku semuanya, anak bapak semuanya. Tentu sampai pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini kamu semua sudah naik di kelas 5. Tentu pelajaran pendidikan agama Islam tetap bapak yang ngasuh, tetap bapak yang ampuh. Insya Allah di masa pandemi ini kita tetap semangat dan tetap tekun dalam istilahnya BDR, yaitu belajar dari rumah atau belajar dalam jaringan, yang insya Allah mulai pertemuan pertamanya akan kita lanjutkan. Dan sebelumnya kita awali dengan bacaan doa. Ayo sama-sama kita ikuti sambil menonton video ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Anak-anak didik bapak semuanya yang bapak cintai, tema kita yang pertama pada kesempatan yang mulia ini adalah mari belajar Al-Quran surah At-Tin. Sebelumnya di kelas 4 dulu kamu juga sudah pernah belajar surah-surah pendek, dan tentu surah At-Tin ini sebagai tema pertama atau pelajaran pertama di kelas 5A. Di kelas 5 ini ya, apakah 5A, 5B atau 5C. Insya Allah di dalam surah At-Tin ini yang harus kita pelajari, yang pertama membaca surah At-Tin dengan fasih dan jelas hukum tajwidnya. Kemudian yang kedua, setelah kamu bisa membaca, menghafal surah At-Tin tanpa melihat buku, insya Allah dengan sering dibaca, sering diulang, karena kamu sudah lancar membaca, insya Allah akan mudah untuk menghafalnya. Kemudian setelah kita menghafal, menulis. Meskipun di pertama itu menulisnya melihat buku, tapi setelah kita membaca, kemudian menghafal dan menulisnya tanpa melihat buku. Mudah-mudahan kita bisa semuanya menulis ayat Allah tanpa melihat bacaan di dalam Al-Quran. Kemudian setelah kita membaca, menghafal, kemudian menulis, kemudian melihat ataupun mencari makna kandungan daripada surah At-Tin. Apa yang Allah ceritakan, apa yang Allah sirahkan dalam surah At-Tin harus kamu tahu, baik itu artinya, kemudian makna yang terkandung dalam surah At-Tin. Anak-anak didik bapak semuanya yang bapak cintai, surah At-Tin itu termasuk surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Di kelas 4 kita sudah pelajari bahwasanya ada 2 golongan surah dalam Al-Quran yang dikategorikan surah-surah pendek, kemudian ada juga yang dikategorikan surah-surah panjang. Tapi yang ingin kita pelajari hari inilah surah-surah pendek, dan termasuk di dalamnya adalah surah At-Tin. Nah, surah At-Tin surah yang berada pada urutan dan ingat surah At-Tin berada pada urutan ke-95 dalam Al-Quran. Jumlah keseluruhan surah dalam Al-Quran barangkali kamu sudah paham, sudah tahu semuanya, yaitu 114 surat. 114 surat. Sementara surah At-Tin itu berada pada posisi urutannya yang ke-95 di dalam Al-Quran.
dari urutan pertama surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Baqarah, kemudian surah Ali Imran, kemudian surah An-Nisa, dan seterusnya sebagai penutup dalam Al-Quran yaitu surah An-Nas. Sementara posisi surah At-Tin itu berada pada urutan ke-95. Adapun jumlah ayat daripada surah At-Tin ada 8 ayat. Kemudian surah At-Tin karena dikategorikan surah-surah pendek, maka tempat turunnya Allah turunkan surah At-Tin di kota Mekah, kota kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, semua surah-surah yang diturunkan di kota Mekah itu digolongkan surah Makkiyah dan ayatnya pendek-pendek. Makanya kebanyakan surah-surah yang ada di dalam juz amma itu semuanya banyak yang turunnya di kota Mekah. Makanya ayatnya pendek-pendek. Anak-anak bapak semuanya, At-Tin diambil pada ayat pertama. Itu asal muasalnya nama surah At-Tin. At-Tin itu sejenis buah-buahan. Dulu di Mekah, di Madinah banyak buah tin. Jadi buah tin itu termasuk buah yang tumbuh di dalam surga. Di kata At-Tin diambil daripada ayat pertama, yaitu bunyi ayatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. At-Tin dan zaitun. Demi buah tin dan demi buah zaitun. Di At-Tin itu sendiri adalah nama buah-buahan yang Allah tumbuhkan di dalam surga. Jadi dalam surah At-Tin ini Allah bersumpah demi buah tin dan demi buah zaitun. Diingat dari yang pertama tadi Bapak jelaskan, surah At-Tin adalah surah yang ke-95. Kemudian jumlah ayatnya 8 ayat. Kemudian tempat turunnya di kota Mekah. Dan yang terakhir, surah At-Tin diambil pada ayat pertama yang artinya buah tin. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang kita akan membaca surah At-Tin sama-sama. Ini hanya sekilas video singkat pembukaan perdana atau pertama tentang tema kita, yaitu mari belajar Al-Quran surah At-Tin. Terima kasih segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.